Oke, selamat siang teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang lama, kita jumpa lagi. Untuk teman-teman yang baru, salam kenal. Saya Datu dari Fakultas Filsafat WM. Di sini mengajak teman-teman untuk ngobrol soal tema-tema filsafat. Yang tahun ini kita akan ngobrol banyak soal politik, gitu ya. Nah, salah satu hal yang pertama harus kita yang harus kita kenalkan untuk bicara soal politik adalah tokoh yang satu ini. Namanya itu Platon, dalam bahasa Yunani disebut Platon. Kalau di sini biasanya disebutnya Plato dalam bahasa Inggris, gitu ya. Lalu Plato ini adalah seorang filosof Yunani kuno yang punya ide pertama tentang gagasan politik. Jadi dianggap pelopornya buku politik itu ya buku ini, buku Politeia yang punyanya Plato ini. Kata politik itu juga diambil dari apa yang ada di buku-buku ini, bukunya Plato ini, Politeia. Nanti kita akan lihat isinya apa saja, tetapi karena di filsafat itu salah satu hal utama yang harus kita lakukan adalah diskusi, ngobrol, berpikir kritis, maka di kelas saya mohon untuk santai ya mengungkapkan pendapat, jangan takut salah, kalau salah nggak akan dihukum, jadi nggak perlu takut. Anggap saja seperti teman-teman yang lalu saya selalu bilang ya, orang yang di depanmu ini adalah temanmu yang sok tahu gitu loh. Jadi temanmu yang sok tahu ini harus diuji, harus dikasih pelajaran begitu kan, untuk jangan-jangan dia keliru, harus dicurigai juga begitu. Baik, maka karena kita akan mulai proses ini, baik kalau kita mulai dengan diskusi. Jadi kalau kita bicara soal politik, sebenarnya kita bicara soal ini, teman-teman. Pertanyaan ini yang awalnya itu mengganggu dan menggelisahkan. Menurut pendapatmu, seperti apa negara yang baik? Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak mengungkapkan pendapat tentang negara yang baik itu yang kayak gimana sih? Siapa yang mau mencoba? Negara yang baik itu yang kayak gimana? Negara yang kayak mungkin negara Amerika atau apa begitu, terserah. Menurutmu negara yang apik itu seperti apa? Negara yang baik, menurut saya negara yang baik dalam artian baik di sini adalah yang dimana layak dihuni. Kemudian jika kita tinggal di negara itu kita merasa aman. Dan kita merasa bahwa hak kita dapat terpenuhi di dalam negara itu. Di mana kita juga terdapat ruang kebebasan, kemudian juga negara yang aman dengan kriminalitas yang rendah, dan dengan beberapa peraturan yang tidak terlalu mengekang tapi cukup untuk membuat suatu negara berjalan dengan lancar, damai, dan tanpa masalah. Oke, terima kasih Felix. Ada yang mau menambahkan ide? Silakan. Menurut saya itu ya negara yang baik itu negara demokrasi, Pak. Kenapa? Karena seluruh kekuasaan, bukan seluruh ya, pokoknya kekuasaannya itu ada di rakyat, Pak. Oke. Jadinya yang memerintah suatu negara itu bukan hanya dari kalangan-kalangan atas seperti oligarki, itu melainkan juga bisa dari rakyatnya. Gitu, Pak, menurut saya. Oke, ada idenya adalah negara demokrasi, ada pemerintahan dari rakyat oleh rakyat gitu ya. Baik, terima kasih Jason. Nanti ini menarik ya, karena Plato akan bilang bahwa demokrasi itu adalah negara yang buruk. Kata Plato seperti itu. Nanti kita lihat kenapa begitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Kamu boleh beda pendapat dengan Plato ya, gak masalah. Santai aja. Silakan, namanya? Nama saya J. J? J, satu huruf? No, it's A, dengan A. Oke, baik, silakan J. Oke, kalau menurut saya sendiri sih negara yang baik itu adalah sama kayak dia, negara yang mementingkan rakyatnya dan semua pertimbangan itu mementingkan rakyat, nggak cuman tentang memenuhi kuasa dan ambisi orang-orang yang ada pemimpinnya, dan semuanya itu pasti berpusat ke rakyat karena yang menjalankan negara itu bukan cuman mereka, tapi ada orang lain di dalamnya yang selain pemimpin itu. Jadi ada keadilan, ada hukum, dan tidak mengekang tapi tetap melindungi dan memberikan rasa aman. Oke, ada keadilan, hukum, memberikan rasa aman. Baik, terima kasih banyak C. Ada yang mau menambahkan mungkin? Baik, itu dulu ya.
Nah, sebenarnya bukunya Plato yang satu ini, yang Politeia itu, isinya itu adalah dialog, teman-teman. Dialog tentang hidup atau hidup yang baik itu seperti apa, lalu nanti berujung pada kalau kita mau bikin masyarakat yang baik itu seperti apa. Tadi ada yang tentang demokrasi, rasa aman. Lalu caranya gimana sih supaya kita bisa mencapai keadaan masyarakat yang baik itu. Nah, ide tentang politik dipikirkan mulai dari itu tadi. Gimana caranya kita bisa bikin masyarakat yang baik, apa itu masyarakat yang baik. Nah, buku ini cukup tebal, teman-teman. Isinya kurang lebih adalah dialog-dialog. Dialog itu tokoh utamanya adalah gurunya Plato, namanya Socrates. Jadi tulisan-tulisan Plato itu kebanyakan isinya memang dialog-dialog, kayak drama gitu, kayak naskah drama. Mungkin nanti menarik ya kalau teman-teman bisa bikin drama tentang bukunya Plato misalkan. Nah, isinya perdebatan-perdebatan Socrates dengan orang lain, diskusi juga, jadi nggak selalu berdebat ya, bisa juga mereka bersepakat, saling menambahkan argumen untuk bicara dalam konteks ini adalah bicara tentang politik. Nah, ini gambaran tentang siapa itu Plato. Plato itu seorang filosof Yunani kuno. Dia hidup di masa demokrasi Athena sekitar 430-an sebelum Masehi lahir. Jadi sudah sangat tua begitu ya sejarahnya. Kalau teman-teman pernah melihat film 300 itu ya yang isinya tentang Spartan, nah mungkin Plato hidup di masa-masa itu, bisa digambarkan seperti itu. Dan dia adalah orang yang cukup kecewa dengan apa yang terjadi dengan negaranya di Athena. Pada waktu itu Athena sempat kalah perang, lalu dalam politik itu ada beberapa hal yang membuat dia enggan untuk terlibat kembali dalam kegiatan politik praktis. Jadi dia pernah suatu saat itu dibujuk oleh teman-temannya yang disebut sebagai 30 tiran. 30 tiran itu 30 tirani gitu ya, 30 penguasa untuk untuk memberikan kesaksian palsu atas seseorang yang tidak bersalah. Tujuannya apa? Supaya orang itu dihukum dan hartanya bisa buat rayaan, bisa buat dibagi-bagi. Nah, semenjak itu Platon kapok untuk berkecimpung di politik, gitu ya. Dia nggak mau lagi untuk terjun dalam politik dalam arti praktis. Tetapi itu nggak membuat dia menyerah dengan politik. Dia lalu bikin tulisan-tulisan. Dia kemudian membuka, teman-teman pernah mendengar akademia, ya. Kalau teman-teman mendengar ada akademi itu, maka Platon itu adalah pendiri akademia pertama. Sekolah dengan struktur yang lumayan tertata, gitu ya. Nanti muridnya itu lebih bagus lagi bentuk sekolahnya, sudah ada kurikulumnya. Tapi kalau Platon ini dia yang bikin sekolah yang lebih tertata. Jadi kalau orang zaman dulu pada waktu Yunani kuno 3 abad sebelum Masehi itu, orang kalau mau belajar itu gimana? Ya dia ikut orang-orang yang berwibawa. Jadi misalkan, Pak Krisma itu kelihatan keren gitu kan, lalu kemudian ide-idenya insightful. Nah maka kalau yang namanya belajar itu yang ngikuti Pak Krisma kemana-mana, lalu setiap dia ngobrol ya kita belajar dari Pak Krisma begitu. Itu juga yang terjadi pada Socrates. Socrates itu gurunya Plato yang sukanya itu jalan-jalan di pasar. Tapi pasar itu bukan, jangan dibayangkan seperti pasar atom atau pasar apalagi ya yang ada di sini gitu ya. Tapi ya atau pasar di Noyo, Putran gitu ya. Enggak. Pasar di sini itu dalam Yunani kuno itu mirip seperti alun-alun yang banyak pedagangnya begitu ya. Di situ sekaligus tempat orang-orang bertemu, sekaligus tempat orang-orang nongkrong. Nah, Socrates itu adalah salah satu abang-abangannya di sana gitu kan. Suka nongkrong di sana lalu kemudian memberikan pelajaran-pelajaran yang menarik. Tapi yang paling banyak dilakukan Socrates itu adalah bertanya. Jadi dia sering nanyain orang-orang kayak saya tadi ya, belum kasih materi apa-apa udah nanya gitu kan. Itu gayanya Socrates sebenarnya untuk membuat orang menyadari sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi sebenarnya kita sudah punya hal-hal pengetahuan yang seringkali kita pendam begitu saja. Nah, Socrates ingin pengetahuan-pengetahuan kita itu keluar sehingga kita bisa mengekspresikan dan mengenali diri kita.
dan kita bisa mengetahui hal-hal yang selama ini seringkali nggak diungkapkan. Nah, itulah caranya Platon berfilsafat. Platon ini sempat menjadi pengikutnya Sokrates kemana-mana itu selama puluhan tahun. Lalu kemudian dia membuat banyak karya yang isinya itu dialog-dialog. Kebanyakan tokoh utamanya Sokrates. Itu ya. Nah, dari sinilah kemudian muncul karya-karya yang juga terkait dengan politik. Salah satu yang menyebabkan Plato juga gelisah dengan politik pada waktu itu adalah gurunya si Sokrates ini juga dihukum mati pada akhirnya dengan minum racun. Justru karena dia mengajarkan hal-hal yang kritis pada orang-orang muda. Dianggapnya para politisi pada waktu itu, Sokrates itu merusak pikirannya kaum muda, ya, maka sudah sepantasnya dihukum mati. Nah, dihukum matinya Sokrates itu membuat Plato semakin sakit hati dengan politik, khususnya demokrasi, gitu ya, karena proses demokrasi lah yang menyebabkan Sokrates dihukum mati, lalu kemudian 30 tiran tadi, 30 penguasa tadi itu bisa sedemikian semena-mena untuk memanfaatkan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi, begitu ya. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Lalu dari situ Plato menelurkan ide-ide, mengungkapkan ide-ide tentang bagaimana caranya kita bisa berpolitik dengan baik. Bagaimana caranya kita bisa membentuk masyarakat yang lebih baik dari ini. Nah, itu nanti dikenal dengan ide tentang negara ideal. Pertanyaannya sama seperti yang saya tanyakan pada teman-teman tadi. Kalau saya mau bikin negara atau kalau kita mau bikin aturan hidup bersama yang baik itu yang kayak gimana sih? Harusnya diatur dengan cara apa? Oh, ada demokrasi. Oh, harus keamanannya terjamin. Orang-orang harus punya kebebasan. Nah, itu ide-ide yang keluar kan ketika kita ngobrol soal hidup bersama yang baik. Nah, meskipun kalau kita ngomong soal politik sekarang, banyak yang menganggap politik itu kan sesuatu yang kotor gitu ya, perebutan kekuasaan waktu pemilu gitu, atau orang-orang berkuasa yang seringkali memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongannya, korupsi dan lain-lain, praktik-praktik kekuasaan yang berujung pada ketidakadilan. Nah, sebenarnya itu memang bagian dari proses politik, tetapi harus diingat bahwa akarnya politik itu ada pada idenya ini, idenya Plato ini. Itu ya. Harusnya politik bekerjanya dengan cara ini tadi. Bagaimana kita bersama-sama untuk membangun hidup bersama yang baik. Ini tentang pengaturan hidup bersama, tentang bagaimana kita mengorganisasikan hidup bersama, tentang negara. Gimana caranya supaya negara kita atau kota gitu ya, dalam konteks ini menjadi kota yang baik. Oke, cara yang ditempuh Plato sekali lagi dengan sekolah, dengan akademia. Yang nanti sekolahnya Plato itu juga akan jadi sekolahnya para calon pemimpin polis gitu ya. Nanti muridnya Platon, Aristoteles gitu ya, itu punya murid yang sangat terkenal, namanya Alexander the Great. Teman-teman pernah mendengar gitu ya, Alexander Agung itu adalah murid dari Aristoteles, si muridnya Plato. Oke, kurang lebih itu terkait dengan perkenalan tentang Plato. Oke, ini gambaran tentang politeia ya. Kalau teman-teman sebelum mempelajari ini begitu ya, sebaiknya mengenal bahwa bukunya Plato ini isinya dialog. Buku kalau isinya dialog itu beda dengan buku pelajaran yang isinya sudah jelas ya, rumusnya ini, definisinya ini, deskripsinya ini, cirinya ini. Enggak. Dialog itu membuat kita harus menafsirkan ulang maksudnya apa. Ya kan? Maksudnya apa? Kalau ada obrolan seperti ini maksudnya apa? Itu membuat bukunya Plato yang satu ini yang paling terkenal tafsirnya macam-macam. Karena dari dialog itu kita bisa melihat ada begitu banyak persoalan yang diangkat, itu satu. Lalu dua, harus memilah-milah. Kira-kira yang dimaui Plato itu yang mana sih dari dialog ini? Dia mendukung ide yang mana dari dialog ini? Nah, maka
buku Plato ini sendiri sampai sekarang itu masih oleh para ahli ya menjadi buku yang menarik untuk selalu dikulik. Saya sendiri itu pernah mengampu mata kuliahnya tentang bukunya Plato ini, membaca ini sebanyak mungkin 2-3 kali karena harus mengajar gitu ya. Dan anehnya setiap saya membaca buku ini selalu ada hal baru yang dulunya belum saya sadari. Jadi loh kok yang ini kok kelewatan ya kemarin ya, loh yang ini kok kelewatan ya kemarin, itu yang terjadi. Teman-teman kalau mau membaca tadi sudah dibagikan melalui ini ya, melalui WA group gitu ya tentang bukunya Plato, silakan dibaca di sana. Oke, mau ada yang diskusikan dulu, silakan. Pak Datu, saya mau tanya, Bapak waktu kuliah itu kan baca dialognya Plato kan, soalnya kan ada tugas yang berhubungan sama itu. Nah, kira-kira Bapak itu bacanya itu pakai bahasa Yunaninya itu langsung atau ada translate-nya gitu, Pak? Oke, jelas saya nggak bisa bahasa Yunani ya, tapi versi yang banyak beredar itu yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga ada kalau teman-teman mau. Ya, terjemahnya cukup lumayan, tapi nggak seketat yang bahasa Inggris. Seketat itu maksudnya sepresisi yang bahasa Inggris. Maka kalau boleh menyarankan ya, kalau teman-teman terbiasa dengan bahasa Inggris, silakan baca yang versi Inggris. Ya, itu lebih dekat dengan versi aslinya yang Yunani. Nah, silakan nanti dibaca. Itu ada dialog-dialog, beberapa isinya juga dongeng-dongeng. Nanti saya akan ceritakan beberapa dongeng juga dalam dialog Plato gitu ya, yang menarik. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan tentang bukunya Plato? Cukup ya? Oh ya, Plato sendiri itu punya sekitar 36 buku. Masing-masing buku tebalnya juga luar biasa. Dan bisa dibayangkan ya, orang yang hidup di 4 abad sebelum Masehi itu bisa-bisanya bikin buku sebanyak itu. Ya, dia sangat telaten untuk menyusun karya-karyanya. Dari 36 buku itu nggak banyak yang selamat. Jadi yang ditemukan utuh itu hanya sedikit. Karena memang di masa lalu itu ada sejarah di mana buku-buku itu juga dibakar gitu ya, dimusnahkan. Tetapi ada beberapa yang diselamatkan, salah satunya ini, yang paling terkenal juga. Nah, dalam Politeia itu ada 10 bab. Saya kalau di situ sebetulnya 10 buku. Jadi Politeia itu naskah yang terdiri dari 10 gulungan. Jadi kalau teman-teman melihat naskah-naskah kuno itu kan isinya gulungan-gulungan tuh. Nah, naskahnya Plato itu ada 10 gulungan gitu ya. Yang itu kalau dirangkai jadi buku 1 sampai buku 10. Isinya membahas tentang tadi polis, hidup dalam polis, dan tentang manusia juga. Nanti kita akan lihat beberapa isinya. Oke, maka sekarang kita mulai dengan isinya ya. Lagi-lagi kita akan mulai ini dengan pertanyaan. Jadi Platon itu adalah salah satu tokoh yang terkenal dengan etika. Etika itu adalah ajaran tentang hidup yang baik gitu ya. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan Platon itu adalah, hidup baik itu hidup yang seperti apa sih? Sebelum itu, maka mari kita lihat dulu bahwa dalam andaiannya Platon, sebenarnya semua manusia itu mencoba untuk mengarahkan diri menuju pada yang baik. Oke. Hanya saja kalau kita memahami tentang kata yang baik, bisa jadi cara memahami, cara mikir dari masing-masing orang beda-beda. Gitu ya. Maka mari kita cek menurut teman-teman, hidup yang baik itu yang seperti apa? Silakan. Jason. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya, ini menurut sudut pandang saya sendiri ya. Ya, silakan. Hidup yang baik itu menurut saya itu bebas dalam apapun. Dalam artian bebas dalam berpendapat, bebas dalam ruang gerak, maupun bebas dalam berperilaku. Soalnya saya setiap waktu kecil itu punya mimpi, saya itu pengen bebas dalam apapun. Saya nggak mau dikekang apapun. Ya, salah satunya mungkin tujuan hidup saya itu saya ingin bebas dalam finansial. Oke. Ya. Maka hidup yang baik itu adalah hidup yang bebas. Secara khusus itu adalah bebas finansial gitu ya. Bebas finansial itu artinya bebas dari uang. Bebas enggak ya? Dari biaya. Oke. Baik. Maka itu kurang lebih lebih secure soal finansial gitu ya. Baik, terima kasih.
Jason, ada yang punya pendapat lain terkait dengan hidup yang baik? Nanti Plato akan memberikan pertanyaan kejaran gitu ya kalau yang kayak gini. Kenapa kamu berpikir bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang bebas? Nah, nanti akan ditanyakan lebih lanjut lagi, diperdalam lagi. Tapi untuk mempersingkat waktu ya, nanti habis waktunya, maka kita langsung ke pendapat berikutnya. Teman-teman ada yang punya pendapat terkait dengan hidup yang baik? Ya sudah, hidup yang baik. Baik itu seperti apa? Jadi asumsinya gini teman-teman, kalau kita hidup, nanti arah hidup kita mau kemana nih? Jadi satu ya, oh ternyata hidup itu harusnya mengarah pada yang baik. Lalu hidup yang baik itu yang seperti apa? Itu ya, nanti pendapat-pendapat umum misalkan di filsafat itu diperdebatkan, hidup yang baik itu yang nikmat Pak misalkan. Nikmat tuh yang kayak gimana? Ya setiap saya pengen sesuatu, kepenginan saya bisa dituruti, itu ya. Itu contoh hidup yang nikmat misalkan. Ada pendapat lain lagi yang macam-macam. Nah, bagi Platon, kalau kita mau mengarahkan diri, maka arah diri kita itu kan haruslah arah yang nilainya oke nih. Nah, yang nilainya oke yang seperti apa? Oke, belum ada? Belum ada ya? Nah, maka kita akan lihat pendapatnya Plato apa. Platon akan berpendapat bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang berkeutamaan. Apa itu keutamaan? Keutamaan itu adalah semacam karakter, sikap yang bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang baik, orang yang bernilai. Salah satu yang sering dibahas terkait dengan karakter yang menunjukkan kita orang yang bernilai itu adalah ketika misalkan kita bisa memiliki rasa keadilan. Keputusan-keputusan kita itu adalah keputusan-keputusan yang adil. Maka kita bisa ngecek nih, kalau orang ini keputusannya itu adil, oh dia orang baik. Gitu ya. Tapi kalau orang ini keputusannya ngasal, sak penae atau semaunya sendiri, atau keputusannya itu nggak pernah mikir dulu, pokoknya semuanya asal jalan gitu ya. Oh ini berarti bukan orang yang cukup baik misalkan. Orang yang baik itu juga orang yang bisa mengendalikan diri. Oh ya, itu bagi Plato keutamaan itu yang penting. Kalau orangnya itu nggak bisa mengendalikan diri, bisa dikatakan wah dia nggak terkontrol nih. Dia orang yang liar nih, itu contohnya. Dia orang yang serakah, nafsunya nggak bisa dibendung. Itu soal pengendalian diri. Dia juga orang yang punya keberanian. Bagi Plato, keberanian itu adalah sesuatu yang ada di antara, jadi dia bukan seorang yang pengecut. Itu ya, orang yang berani itu bukan orang yang pengecut. Kalau dia mau menyuarakan sesuatu ya dia suarakan. Kalau dia berhadapan dengan sesuatu yang dia yakini benar, dia berani untuk membela itu. Lalu kalau dia yakin bahwa dia memperjuangkan yang baik, dia juga berani untuk mengungkapkan itu. Tetapi keberanian juga bukanlah suatu kenekatan. Ya, bukanlah sesuatu yang muncul dari tindakan yang gegabah. Kan kadang-kadang ada ya orang yang nekat gegabah gitu ya untuk wah yang penting beranilah, tapi dia nggak perhitungan soal apa akibatnya nanti. Dia nggak memperhitungkan kenapa dia harus berani. Kalau dalam tawuran misalkan, kan banyak tuh orang yang nggak ngerti masalahnya tapi ikut tawur gitu kan, ya itu nekat gitu ya, itu nggak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya apa secara rasional. Nah kalau orang yang berani dia juga disertai dengan sikap tanggung jawab tentang untuk apa dia memunculkan keberanian itu. Ya. Kebodohan juga kalau saya ngomong saya berani gitu ya, lalu kemudian saya akan berhadapan dengan 20 orang yang sangat kuat gitu ya, yang saya jelas kalah di situ. Itu juga kenekatan juga, nggak ada perhitungannya. Mungkin kita bisa cari cara lain untuk itu. Nah, keberanian itu juga diliputi dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
bagi Platon, hidup baik itu adalah hidup yang berkeutamaan. Setuju? Setuju ya? Boleh setuju, boleh tidak. Silakan kalau ada yang tidak setuju disampaikan saja. Oke, dari sini Platon mengajak kita untuk lebih mengenali diri kita dulu, bahwa dalam diri kita punya aspek yang dalam Yunani kuno itu disebut sebagai psike, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai jiwa. Oke, manusia itu bukan hanya materi loh ya, bukan hanya yang terlihat, tetapi ada aspek-aspek yang dinamakan jiwa. Nah, apa itu jiwa? Teman-teman bisa menebak nggak? Apa itu jiwa? Mungkin bagi kita yang terbiasa dengan tradisi mistik gitu ya, jiwa itu seperti arwah yang melayang-layang gitu kan. Tapi dalam Yunani kuno, jiwa itu intinya satu teman-teman. Jiwa itu adalah penggerak, sesuatu yang tidak nampak tapi menggerakkan. Oke. Sesuatu yang tidak nampak tapi menggerakkan. Contoh, di sini teman-teman memikirkan sesuatu nggak? Ya, pikiran teman-teman kelihatan nggak? Enggak. Nah, itu adalah bagian dari jiwa. Pikiran itu menggerakkan kita, lalu kemudian dari situlah kita nanti juga menjalani hidup kita. Kalau teman-teman tidur kemudian bermimpi, apakah mimpi itu nampak? Ibumu bisa nggak lihat mimpimu sedang mimpi apa gitu ya? Nggak bisa kan? Ada geraknya bisa, Pak. Kalau ada geraknya mungkin bisa. Kalau kita menggumam mungkin bisa, tapi kalau nggak bisa. Gitu ya. Meskipun sepinter-pinternya orang, nggak mungkin bisa mengetahui isi pikiranmu itu secara detail gitu. Bahkan Deddy Corbuzier yang katanya mentalis itu ya, saya yakin juga nggak bisa untuk membaca pikiran kita yang begitu kompleks. Nggak nampak, tapi ada nggak? Ada. Ada yang nggak punya pikiran? Nggak ada kan? Nggak nampak, tapi ada. Nah, itulah jiwa. Nah, bagi Plato, manusia itu punya 3 bagian jiwa. Jadi dia memetakan ini. Nanti katanya ya, dalam ilmu psikologi terbaru dan ilmu kedokteran terbaru, namanya neuroscience, apa yang sudah dipetakan Plato pada 3 abad sebelum Masehi ini sangat mirip dengan penemuan-penemuan baru tentang korteks, cara kerja otak. Nah, bagi Plato, jiwa kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ini namanya mulai sulit-sulit ya, epitomia sebutannya. Epitomia itu gambarannya adalah bagian jiwa yang digerakkan oleh prinsip nikmat, pleasure and pain. Jadi yang pertama itu epitomia, bagian yang terkait dengan prinsip nikmat. Nanti kalau dalam bahasa Inggris kita sebut ini sebagai appetite, hasrat-hasrat yang mendasar. Teman-teman sekarang lapar nggak? Lumayan lapar ya, ada yang enggak? Ada yang sudah ngantuk belum? Ada yang sudah ngantuk? Belum? Nah, kalau teman-teman merasakan ngantuk, lapar, itu adalah bagian dari appetite. Oke. Prinsip-prinsip yang sifatnya berasal dari hasrat-hasrat naluri instinktif gitu ya, itu adalah bagian dari epitomia. Kita digerakkan oleh itu enggak? Punya itu enggak? Punya. Ada yang nggak pernah lapar di sini? Tak angkat jadi dewa nanti ya. Pasti pernah lapar kan? Ada yang nggak pernah ngantuk di sini? Insomnia Pak, tapi pernah ngantuk nggak? Pernah. Nah, itu contohnya. Hasrat seksual itu juga bagian dari ini, appetite. Katanya Platon, biasanya kita merasakan epitomia itu di perut ke bawah. Itu ya. Hasrat-hasrat yang letaknya di bagian perut ke bawah. Lalu bagian kedua namanya tumos, letaknya di antara perut dan leher.
dada gitu ya. Itu bisa diterjemahkan sebagai spirit, semangat, kemauan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu ya. Yang biasanya terkait dengan kehormatan. Kalau teman-teman suatu saat ya pengen kemarin 17-an gitu ya, saya pengen jadi juara lomba makan kerupuk Pak. Harga diri saya tercoreng kalau nggak menang misalkan. Saya itu juara berturut-turut. Nah itu adalah bagian dari tumos ini, semangat, teman-teman punya spirit. Lalu bagian yang ketiga itu adalah logistikon atau akal budi. Nah akal budi letaknya di leher ke atas, di kepala begitu ya. Itu adalah ketika kita mempertimbangkan sesuatu terkait dengan cara berpikir yang rasional, itu adalah akal budi. Bagi Platon, gambaran tentang jiwa itu seperti seorang sais atau seorang kusir gitu ya, yang sedang mengendarai kereta dengan 2 kuda. Epitomea itu digambarkan dengan kuda hitam yang liar, susah dikendalikan. Ya kan? Hasrat itu kan kadang-kadang susah dikendalikan. Saya pengennya belajar Pak, bener Pak, saya serius pengen belajar. Tapi kok ngantuk Pak, tahan ini Pak, gitu kan. Epitomeanya menyerang tiba-tiba. Saya pengennya itu konsentrasi belajar Pak, tapi asam lambung saya kambuh Pak. Contohnya seperti itu. Nah, lalu kemudian tumos digambarkan sebagai kuda putih, karena gambarannya tumos itu memberikan kita rasa untuk bisa menggerakkan kita ke arah yang lebih baik. Ya, saya ingin berprestasi, saya ingin melakukan sesuatu dengan keberanian dan lain-lain, itu adalah perubahan gitu ya, menuju pada yang lebih, going beyond. Lalu logistikon digambarkan sebagai kusir yang berusaha untuk mengendalikan kedua kuda itu. Bagi Platon, idealnya manusia itu digerakkan oleh, utamanya digerakkan oleh logistikon. Akal budi itu bisa menjadi pengendali atas hasrat-hasrat epitomea dan semangat-semangat. Jadi ketika bersemangat, semangatmu itu nggak asal jaya-jaya-jaya gitu ya, tetapi semangat yang dasarnya adalah akal. Ketika kamu punya hasrat, hasratmu itu bisa kamu kendalikan seturut dengan akal budi. Oke? Kamu butuh makan, tetapi mosok ya mau makan pas misa misalkan. Kamu butuh makan, tapi mungkin nggak makan pada waktu pelajaran sekolah. Itu ya. Jadi bagaimana kita menempatkan logistikon itu seharusnya bisa menjadi pengendali atas tumos dan epitomea. Ada nggak orang yang digerakkan oleh epitomeanya lebih banyak? Ada. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang nafsunya besar, nggak terkendali, itu adalah orang-orang yang digerakkan oleh epitomea. Tetapi bayangkan kalau teman-teman itu mengikuti geraknya kuda liar. Jangan-jangan nanti teman-teman dibawa ke pinggir jurang dan jatuh ke jurang. Teman-teman nggak punya tujuan dong kalau gitu. Nah ini bergeraknya nggak teratur. Ya, maka harusnya yang menggerakkan utamanya adalah logistikon. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nih tentang jiwa dan jiwa dulu. Nah, jiwa ada hubungannya dengan keutamaan. Kalau kita ngomong soal epitomea, nah supayanya manusia itu jiwanya teratur, dirawat, maka tiap-tiap bagian jiwa ini perlu dirawat dengan melatih sikap keutamaan ini. Misal, kita pasti punya epitomea kan, tetapi bisa enggak kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri? Dalam bahasa Yunani disebut sebagai soprosune. Saya punya nafsu makan, tetapi jangan sampai misalkan nanti saya makan sembarangan, lalu kemudian terlalu banyak makan sehingga mungkin membuat kesehatan saya terganggu misalkan. Ya makan secukupnya saja, tahu batas. Kalau kamu tahu kamu punya alergi udang misalkan, ya jangan makan udang, tahu batas. Itu ya.
kita punya banyak praktik yang sebenarnya diam-diam mencoba untuk mengendalikan ini. Pernah menjalani latihan untuk mengendalikan nafsu ini? Lebih ke ini Pak, batasi makanan dulu Pak. Oke, diet gula misalkan. Kalau teman-teman pernah mengikuti program fitness, biasanya ada juga pengaturan nutrisinya misalkan. Teman-teman pernah puasa atau pantang? Pernah ya? Oh, ada yang belum, ada yang pernah. Oke. Nah, puasa, pantang itu kan praktik rohani gitu kan. Tetapi kita bisa melihat bahwa puasa pantang itu juga bagian dari ini. Cara kita untuk mencoba mengendalikan hasrat-hasrat. Nah, bagaimana dengan keserakahan untuk mencari uang? Itu juga dekat dengan kenikmatan. Bagian juga dari ini. Epitomia. Lalu tumos, semangat, itu butuh melatih keutamaan yang namanya andria, keberanian. Jadi percuma kamu suatu ketika ya tiba-tiba bersemangat untuk melakukan sesuatu, tapi ketika bertemu dengan tantangan-tantangan, ciut duluan. Aduh nggak jadi deh, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Harusnya kalau mau maju ya harus menumbuhkan juga andria itu, keberanian. Lalu logistikon, akal kita itu juga perlu kebijaksanaan atau sophia, bisa juga dipahami sebagai prudensia. Bedanya apa? Kalau sophia itu lebih terkait dengan pengetahuan, kalau prudensia itu terkait dengan kebijaksanaan sikap. Jadi bukan hanya soal pengetahuan ya yang bijak, tetapi juga soal sikap yang baik. Lalu di antara ketiga keutamaan itu, nanti Platon menempatkan dikaiosune sebagai salah satu yang penting juga. Dari ketiga keutamaan tadi, tiga-tiganya sudah ada dikaiosune, keadilan. Jadi misalkan, tahu batas, saya makan, tapi ketika makan, saya nggak akan ngambil punya orang lain misalkan. Di situ sudah terkandung keadilan belum? Ya. Jadi dalam setiap keutamaan itu terkandung keadilan. Nah, keadilan juga melingkupi di situ. Oke, kita mulai bicara soal konteks hidup bersama teman-teman. Dari tema keadilan, sebenarnya Plato itu punya banyak sekali pertanyaan menarik yang dijadikan awal dalam buku 1 dan buku 2-nya Politeia. Misalkan, Platon memunculkan dua pertanyaan ini. Yang disebut adil itu seperti apa? Nanti salah satu tokoh yang muncul, Thrasymachus misalkan, seorang teman dari Sokrates, itu mengatakan yang adil itu ketika yang kuat berkuasa, lalu yang lemah mengikuti maunya yang kuat. Menurut teman-teman argumen itu bagaimana? Setuju nggak? Kalau keadilan itu adalah soal yang kuat yang berkuasa, lalu yang lain yang lemah mengikuti yang kuat. Itu yang adil. Nggak setuju ya? Kenapa nggak? Ya silakan, Jason. Atau silakan. Iya. Ya, kenapa yang berkuasa itu yang kuat itu yang berkuasa dan yang lemah itu hanya mengikuti? Soalnya gini Pak, menurut saya ya Pak, setiap orang itu punya hak untuk berkuasa dan untuk besar. Jadi nggak mungkin Pak ada orang yang besar berkuasa itu terus ada yang lemah ya cuma ngikutin aja. Padahal kan semua orang itu kan juga punya hak yang sama untuk berkuasa Pak. Oke, kalau yang lemah mengikuti yang kuat, bukankah itu berarti yang kuat itu lebih porsinya lebih besar daripada yang lemah begitu ya? Menarik. Pertanyaannya, kalau ada orang yang berkuasa dan kuat, bagaimana kalau dia tidak adil? Bisa nggak disebut keadilan? Nggak mungkin bisa kan? Ya, misalkan ada penguasa begitu ya, presiden atau raja begitu, ketika dia berbuat tidak adil, ya dia tidak adil, nggak bisa dikatakan adil gitu ya. Maka nggak mungkin bahwa definisi itu benar. Nah, cara Platon untuk berargumen disampaikan melalui disampaikan melalui diskusi-diskusi seperti ini. Kita temukan nih, dari argumen ini ada kesalahan nggak?
kadang-kadang diskusi-diskusi ini nggak diiringi dengan kesimpulan. Itu susahnya gitu ya. Kita disuruh mencari sendiri untuk kira-kira merumuskan yang adil itu yang seperti apa. Nanti argumen lain akan mengatakan yang adil itu adalah berlaku baik terhadap teman dan berlaku jahat terhadap musuh. Menurutmu bagaimana? Jadi misal nih, saya tinggal di suatu kota, ya saya adil terhadap orang-orang di kota saya, berbuat baik gitu ya, dan berbuat jahat terhadap orang-orang yang jadi musuh kota saya. Kalau saya orang yang punya suku tertentu atau agama A atau agama B, saya akan berbuat baik pada teman-teman yang seagama dan akan berbuat jahat pada yang beda agama, yang musuh agama saya misalkan. Sering terjadi kan yang kayak gitu kan. Nah, menurutmu argumen itu bagaimana? Itu muncul juga di Politeia buku 2. Menurut saya sendiri ya, itu nggak bisa disebut keadilan karena kita hanya mempertimbangkan satu kondisi aja, di mana kalau tadi disebutin bahwa aku akan adil kepada orang yang hanya seagama dengan aku dan akan menjadi jahat ketika berada dengan orang yang berbeda agama atau jadi musuh agamaku. Itu kalau menurutku sendiri itu nggak bisa disebut sebuah keadilan karena kita hanya mempertimbangkan satu titik tanpa kita tahu bahwa bagaimana POV dari orang yang menurut kita jahat. Karena kalau kita itu kayak kita hanya melihat dari satu sudut pandang, tapi kita nggak lihat dari sudut pandang orang lain, kenapa dia bisa kayak berbuat seperti itu, atau enggak kenapa kayak kan menurut kita jahat, kalau menurut kita jahat, belum tentu kan menurut orang yang jahat itu adalah jahat. Oke, baik, terima kasih. Ada kesalahan berpikir di sini. Belum tentu orang yang menurut kita jahat atau teman kita jahat itu adalah orang yang benar-benar jahat. Sering dalam kasus kerusuhan, tawuran, perang, ataupun dalam peristiwa terorisme misalkan, itu yang terjadi kan. Orang menganggap bahwa golongan itu adalah musuhku dan menganggap golongan itu sebagai yang harus kulawan. Padahal belum tentu mereka itu benar-benar jahat. Kadang-kadang yang jadi korban bahkan orang-orang yang masih kecil, yang nggak tahu apa-apa. Nah, maka argumen yang tadi juga pasti keliru. Tuh ya. Nah, nanti dialognya panjang tentang keadilannya, kesimpulan-kesimpulannya seperti apa. Kalau teman-teman penasaran, silakan dibaca di situ. Pertanyaan kedua, kalau orang berbuat adil, kan belum tentu orang yang berbuat adil itu hidupnya itu tentram, bahagia. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang justru ketemu dengan lebih banyak kenikmatan ketika dia berbuat tidak adil, ya kan? Seorang koruptor yang kaya raya nggak ketahuan, atau karena saking kuatnya dia, backingannya saking kuatnya gitu ya, dia bisa hidup dengan sejahtera. Tetapi juga kita ketemu dengan orang-orang yang berusaha memperjuangkan nilai-nilai keadilan, tapi hidupnya menderita. Contoh, dulu pada waktu 98 dan 2000-an awal itu ada orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia misalkan. Munir itu dibunuh. Wiji Tukul dan teman-teman aktivis 98 itu ada yang diculik sampai sekarang nggak tahu kabarnya gimana. Nah, pertanyaannya adalah, apa untungnya berbuat adil? Gitu kan? Apa untungnya berbuat adil? Gaya apa? Nanti untuk jawaban ini ada dongeng tentang cincin giges gitu ya, tentang cincin yang bisa membuat orang kalau dia pegang itu menghilang, dia pakai itu menghilang. Yang itu artinya simbol tentang kesempatan untuk berbuat tidak adil. Pertanyaannya begini, kalau teman-teman punya kesempatan untuk berbuat tidak adil dan nggak ketahuan, kayak kalau pakai cincin giges tadi, masih nggak teman-teman akan berbuat adil? Atau jangan-jangan berbuat adil itu hanya gimmickmu aja karena nggak ada pilihan gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang menggelisahkan dari Platon. Nanti salah satu jawaban dari dialog ini adalah 1.
kita nggak bisa mengukur keadilan dari apa yang didapat, apa yang jadi imbalannya. Gampangannya gini, orang yang adil itu nilainya bukan ada pada imbalan yang dia peroleh, tetapi pada nilai dirinya dia. Oke, seorang koruptor mungkin dia mendapatkan banyak kenikmatan gara-gara hasil korupsinya, gitu kan? Tetapi apakah dia menurutmu orang baik? Jelas bukan. Oke, kalau nilai keadilan itu ada pada upahnya, maka akan sangat banyak orang yang sebenarnya keliru memahami keadilan. Keadilan itu hanya mungkin ketika orang menyadari bahwa berbuat adil itu nilainya di mana? Ya pada perbuatan itu sendiri. Kamu bisa melihat orang-orang yang berbuat adil itu ya nilainya di mana? Ya di perbuatannya dia. Contoh ya, saya punya seorang kawan aktivis yang suatu ketika pernah menolak uang dalam jumlah besar, miliaran, untuk menghentikan sebuah kasus. Ngapain dia nolak? Bodoh kan itu. Tapi bagi orang-orang yang diperjuangkan nasibnya, teman saya ini lebih bernilai dari uang 5 miliar. Nggak bisa dibeli tindakannya. Maka nilainya bukan pada uang yang dia dapatkan, tapi pada dirinya sendiri. Dia melakukan tindakan yang nilainya lebih besar daripada uang 5 miliar. Idealis dong, Pak. Ya, nilai dirinya sebegitu. Itu konkret sebenarnya. Dia menolak loh ya, uang 5 miliar. Demi apa? Demi untuk mempertahankan keadilan. Untuk mempertahankan yang baik, yang benar. Maka nilai dirinya dia nggak bisa dibeli dengan uang 5 miliar. Nilainya bukan ada pada imbalannya. Dia nggak dapat imbalan mungkin bahkan hidupnya terancam. Tetapi kita bisa melihat bahwa orang ini bernilai. Tuh ya, pahlawan-pahlawan itu ya seperti itu kan. Orang yang mampu mengorbankan dirinya, tapi justru dengan mengorbankan dirinya itu menunjukkan bahwa dia bernilai. Oke, ini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini agak mulai masuk ke ini ya, dialog yang part yang lumayan rumit. Nanti dia memberi contoh juga tentang cerita penyamun. Kalau kita itu semuanya adalah penyamun, ketuanya adalah Felix misalkan, ketua penyamunnya Felix, penyamun itu adil nggak? Perampok, orang yang nggak adil kan? Tapi nanti kalau kita bagi hasil rampokan nih, hasil dari tidak adil, kamu mengharapkan apa dari Felix? Mengharapkan pembagian yang adil atau tidak? Iya. Bahkan perampok pun sebenarnya mengharapkan keadilan. Orang yang tidak adil mengharapkan keadilan. Oke, itu artinya orang yang adil itu adalah orang yang bernilai dalam dirinya sendiri. Oke ya, dengan contoh ini bisa semakin jelas ya. Ya, kita lanjut, masih panjang. Baik, bagi Platon, hidup yang baik itu hanya bisa dicapai dengan hidup bersama dalam polis. Simpel ya, kita bisa bayangkan kalau kita hidup sendiri di hutan, nggak ada teman sama sekali. Kira-kira hidup kita bisa sebaik sekarang nggak? Nggak. Tuh ya. Justru melalui hidup bersama, kita bisa mendapatkan banyak hal yang menguntungkan kita juga, yang membuat kita menjadi semakin kuat. Bayangkan di zaman dulu kalau ada orang ya yang berhadapan dengan binatang-binatang liar. Kalau dia sendirian, kira-kira bisa bertahan nggak? Nggak bisa. Tapi bayangkan bahwa manusia purba itu bisa mengalahkan mamut, gajah yang paling besar gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara berburu secara berkelompok. Itu ya. Salah satu kekuatan besarnya manusia itu apa? Interaksinya dengan yang lain. Hidup bersamanya dengan yang lain. Maka
kebahagiaan atau eudaimonia itu hanya bisa diperoleh ketika orang hidup dalam polis. Nah, kata eudaimonia atau kebahagiaan ini dalam bahasa Yunani agak sedikit berbeda ya dengan yang kita pahami sebagai kebahagiaan. Dalam bahasa Yunani, eudaimonia itu juga sekaligus sebagai kebahagiaan dan kepenuhannya manusia. Saat dimana seseorang itu fulfilled, bisa mengalami kepenuhan diri. Dan sekaligus untuk mencapai itu butuh hidup baik, hidup berkeutamaan. Maka kebahagiaan justru hanya bisa dicapai ketika orang hidup baik. Oke, dan secara kodrati, secara natural, manusia itu hidup sebagai pribadi sekaligus hidup sebagai warga polis. Polis dalam arti ini adalah negara kota ya. Kalau teman-teman pernah mendengar Athena, Sparta itu adalah polis. Kota zaman dulu yang punya organisasi tersendiri yang beberapa cukup besar dan cukup kuat gitu. Maka kalau kita mau mencapai hidup yang baik, dibutuhkan polis yang baik, dibutuhkan negara kota yang baik. Nah, gambaran tentang polis yang baik itu kita perlu untuk mencari ya bentuk organisasi yang pas seperti apa. Salah satunya terkait dengan ekonomi misalkan. Ekonomi harus dipahami sebagai oikosnomos ya, kesejahteraan rumah tangga, kesejahteraan hidup bersama. Nah, kesejahteraan polis dalam hal ini. Nah, polis itu menjadi tempat di mana kita bisa saling memenuhi kebutuhan. Ingat, segala hal yang kamu gunakan sekarang, bajumu, celanamu, kacamatamu, sepatumu, ada nggak yang bikinanmu sendiri? Nggak ada. Semua disediakan oleh masyarakat dalam konteks luas. Nah, pentingnya polis di sini teman-teman. Melalui polis, kita bisa saling mencukupkan kebutuhan. Yang satu bikin apa, yang lain bikin apa, yang lain bikin apa. Kita butuh makanan, butuh petani. Kita butuh lauk pauk, butuh peternak. Kita butuh baju, pakaian. Kita butuh pabrik tekstil dengan karyawan-karyawannya. Kita butuh kendaraan dan macam-macam lainnya. Melalui polis, kita dimungkinkan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan tadi. Oke, secara ekonomi fungsinya seperti itu. Nah, supaya kerja dan produksi kesejahteraan dalam polis bisa lancar, Platon itu adalah salah satu tokoh yang pertama kali menuliskan tentang pentingnya spesialisasi kerja. Sebaiknya masing-masing dari kita menekuni suatu bidang dan nanti ketika bekerja, bidang itu yang akan membuat kita lebih produktif dan menghasilkan barang-barang dengan lebih efektif. Oke. Bayangkan kalau teman-teman saya suruh untuk bikin baju, menjahit baju. Satu baju butuh berapa lama? 1 minggu minimal kalau saya. 1 minggu ya? Tapi bisa nggak jadinya bagus? Belum tentu ya. Tapi bayangkan kalau yang bikin penjahit, mungkin 1 minggu itu bisa bikin berapa puluh baju dengan hasil yang lebih baik, lebih efektif, lebih produktif, dan itu membuat kebutuhan di polis semakin terpenuhi. Maka polis yang baik itu adalah polis yang bisa mengorganisasikan kerja yang terspesialisasi. Maka ide tentang kuliah, jurusan itu sudah dimulai semenjak ini. Itu ya, sebaiknya kita menekuni satu bidang dan melalui bidang itu kita bisa semakin produktif. Hasilnya lebih baik, lebih banyak juga, lebih cepat berproduksi. Nah, harapannya masing-masing orang berdasarkan profesinya bekerja dengan fokus dan tidak mencampuri urusan yang lain. Jadi kerja yang adil itu ketika orang-orang tidak saling mencampuri urusan. Kalau kamu bukan tukang baju, ya nggak usah komentar lah tentang kerjaannya tukang baju. Fokus saja pada kerjaanmu sendiri. Itu ya. Kamu fokus pada kerjaanmu sendiri. Ini gambarannya tentang tukang-tukang atau craftsman ya.
orang-orang yang ahli di bidangnya, sampai pada tahap art dalam arti Yunani kuno itu adalah sangat terampil begitu ya, bukan seni dalam arti sekarang gitu, tapi dia punya keterampilan, punya keahlian. Oke, dengan kita terspesialisasi, produksi jadi makin banyak, semakin efektif, dan semakin makmur kotanya. Oke, lanjut. Semakin tinggi taraf suatu polis, semakin beragam spesialisasi yang dihasilkan. Nanti kota yang makmur itu juga akan diiringi dengan musik-musik. Musik dalam pengertian Yunani kuno itu termasuk juga syair-syair. Itu ya. Penulis dan sutradara teater, pertunjukan-pertunjukan dan sebagainya. Semakin makmur suatu polis, dibutuhkan juga wilayah yang akan semakin luas. Maka nanti diperlukan orang-orang yang bisa diandalkan untuk berperang. Supaya satu, bisa melindungi dia, karena kalau negara makmur itu kan biasanya jadi sasaran ya. Wah, ini makmur nih, harus dijajah, harus dihisap. Maka dibutuhkan tentara untuk perlindungan dan untuk memperluas teritorinya. Pasukan khusus. Nah, pasukan ini nanti yang disebut sebagai penjaga polis. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai the guardians. Yunani kuno menyebut pilakes, ya, para punggawa polis. Ini adalah orang yang secara khusus nanti tugasnya itu mempertahankan polis dari serangan dari luar, sekaligus menjadi pelindung polis, sekaligus menjadi orang yang menjaga ketertiban di polis. Kerjaannya tentara polisi sekarang, ide awalnya dari, bayangkan betapa inspiratifnya buku ini. Sebelum itu, kalau orang perang itu ya semuanya ikut. Kayak kita ke alun-alun gitu, lalu kemudian, ayo kita berperang melawan ini, semua berangkat. Tapi Plato mengusulkan, kita butuh orang-orang khusus yang memang ahli dalam ini. Lalu ada juga pemimpin polis. Nah, pemimpin polis itu diambil dari para penjaga polis. Jadi penjaga polis ini adalah orang-orang yang nanti akan mengalami pendidikan khusus. Dari pendidikan khusus ini, orang-orang yang terpilih akan menjadi pemimpin polis. Nah, mereka yang terpilih menjadi pemimpin itu adalah orang yang paling pandai, bijaksana, dan juga paling berkeutamaan. Jadi, Platon menginginkan pemimpin itu adalah orang terbaik di antara orang-orang di polis. Dipilih melalui mekanisme tertentu. Oke. Inspiratif ya. Lanjut dulu. Pendidikan itu adalah hal yang mendasar di polis. Nanti Platon juga menjadi pendiri dari akademia ya. Nah, bagi Platon, polis itu akan semakin mungkin untuk menjadi makmur, menjadi baik ketika warganya juga mendapatkan pendidikan yang baik. Dia mengusulkan pendidikan itu dimulai semenjak dini, semenjak masih kecil begitu ya. Orang-orang dimasukkan dalam gimnasium, sekolah-sekolah begitu. Dan ini nanti sekaligus sekolah itu menjadi dasar untuk menyeleksi siapa yang nanti akan jadi craftsman, orang-orang terampil di bidangnya, siapa yang nanti akan jadi pengawal polis, di antara mereka yang terpilih jadi pengawal, di antara pengawal yang terpilih akan dipilih para pemimpin. Tahapannya jelas gitu ya, untuk menjadi seorang pemimpin polis. Oke, ini pendidikan khususnya pengawal polis, yaitu baca tulis hitung, puisi dan musik. Jadi bagi Platon ya, musik itu penting untuk menjaga keharmonisan jiwa. Tetapi bagi Platon ada musik-musik yang nggak baik untuk didengarkan. Apa itu? Musik-musik yang satu, memabukkan, membuat orang itu nggak trans gitu ya, joget-joget nggak jelas gitu. Dua, musik-musik yang terlalu isinya tragedi. Lagu-lagu galau mungkin kalau sekarang gitu kan. Nah, itu adalah musik yang tidak disukai Plato. Tapi tentu saja teman-teman nggak harus setuju dengan Platon ya. Ini pendapatnya Platon.
Oke, lalu bagi para pemimpin polis ini pendidikannya, dia dianggap bisa menjadi pemimpin yang layak kalau dia sudah menjalani pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Bayangkan, studi filsafat sampai usia 30 tahun, lalu harus praktek lagi selama 5 tahun untuk bisa semakin terlatih dalam berfilsafat. Lalu baru setelah usia 50 tahun, mereka diperbolehkan menjadi seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin itu haruslah seorang filsuf. Kata tepatnya, seorang pemimpin adalah haruslah seorang filosofos. Apa itu filosofos? Ada yang masih ingat filosofos? Filosofos itu adalah mencintai kebijaksanaan. Seorang pecinta kebijaksanaan. Kalau kamu mencintai kebijaksanaan, maka kamu harus mengejar kebijaksanaan. Oke. Maka seorang pemimpin yang ideal menurut Plato haruslah orang-orang yang mendambakan, mengejar dan mendekati kebijaksanaan. Tapi nanti kalau orang zaman sekarang menerjemahkan ini ya harus filosof gitu kan. Tapi itu kan kayak filosof itu sebuah profesi gitu ya. Enggak. Ini yang dimaksud oleh Plato gitu ya. Oke, maka kita bisa menyimpulkan dalam polis itu ada 3 golongan utama, yaitu para warga biasa, para craftsmen, perajin yang masing-masing punya keahlian tadi, para pengawal polis, dan para pemimpin polis. Nah, masing-masing ini punya keutamaan yang harus dikembangkan. Jadi balik lagi ke keutamaan ya teman-teman ya. Kalau kamu seorang craftsman, yang paling penting adalah kamu bisa punya keutamaan pengendalian diri, tahu batas. Oke. Tapi kalau kamu seorang pengawal, kamu juga harus punya keberanian. Kalau kamu menjadi pemimpin polis, kamu harus punya kebijaksanaan. Oke, ada tingkat-tingkatannya. Dan bagaimana dengan keadilan? Ingat, dalam ketiga keutamaan yang lain sudah terkandung keadilan. Maka keadilan harus dimiliki oleh semua warga polis. Oke, dari sistemnya Plato ini ada yang mau didiskusikan dulu, ditanyakan? Cukup jelas pembagiannya. Jadi bagi Plato, kota yang ideal ya yang kayak gini. Harus ada craftsman, orang-orang ahlinya. Kota harus dikawal oleh para pengawal dan dipimpin oleh seorang filosof raja. Nah, supaya pemimpin polis bisa menjaga keutamaannya, ini uniknya ya, yang mungkin beda dengan kita. Pemimpin polis itu tidak diperkenankan memiliki harta yang berlebihan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menjaga keutamaannya. Nanti kalau dia kenal dengan uang, kenal dengan kenikmatan-kenikmatan karena uang, Plato khawatir nantinya dia akan kehilangan keutamaannya. Oke. Lalu terakhir, ini tentang bentuk-bentuk negara. Bagi Plato, ada bentuk negara yang ideal. Yang pertama itu yang terbaik itu adalah aristokrasi. Apa itu aristokrasi? Ariston itu adalah orang-orang yang baik. Maka negara yang terbaik itu adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang baik juga. Oke, negara kita bisa masuk ke situ nggak? Menurutmu gimana? Belum semuanya gitu ya. Mungkin belum sepenuhnya baik gitu kan. Lalu, tapi bagi Platon sebenarnya negara ini rentan juga untuk jatuh pada bentuk-bentuk yang semakin buruk. Contoh, timokrasi. Timokrasi itu adalah negara dipimpin oleh orang-orang yang sangat mengejar kehormatan. Orang-orang terhormat.
Siapa itu orang-orang terhormat? Kalau zaman dulu pada waktu Platon, para jenderal perang. Oke. Itu baik kalau para jenderal perang ini bisa mempertahankan keutamaan-keutamaannya. Tetapi biasanya nanti mereka tidak akan mampu untuk mempertahankan supaya keturunan mereka, anaknya, cucunya, yang nanti akan berkuasa untuk bertahan hidup berkeutamaan. Maka bentuk yang kedua, demokrasi itu, kehormatan itu sangat rawan jatuh pada oligarki. Kekuasaan yang dipimpin oleh orang-orang yang menyukai harta. Oke, orang-orang kaya. Yang ini rentan sekali nanti kepentingan masyarakat nggak diperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah kepentingan pribadi untuk mencari kekayaan. Ya, sekarang saya rasa banyak yang seperti ini. Ya, kita bisa mengatakan, ya sekarang kita dikuasai oleh para oligark gitu ya. Penguasa-penguasa yang punya banyak harta, dan seringkali kekuasaan itu bukan membuat mereka membagikan itu, tapi justru untuk semakin memperkaya diri misalnya. Nah, bentuk oligarki, keberadaan orang-orang kaya ini nantinya pasti akan mengundang protes. Yang ini akan menyebabkan pemerintahan bentuk demokrasi. Nah, bagi Plato, demokrasi ini digambarkan sebagai anarki, pemerintahan yang tanpa bentuk gitu ya. Orang-orangnya bagi Platon ya, dia nggak percaya bahwa masyarakat yang memerintah dalam demokrasi itu adalah orang-orang yang bisa menjaga keutamaan. Sangat rentan ketika demokrasi, ternyata demokrasi itu isinya adalah rakyat, tapi rakyat yang jahat, rakyat yang nggak berkeutamaan, rakyat yang mau menangnya sendiri. Sehingga keadaan jadi kacau balau ketika seperti itu. Maka bagi Platon, demokrasi itu akan buruk ketika rakyatnya itu orang-orang yang tidak berkeutamaan. Nah, kira-kira demokrasi kita bagaimana? Bisa direnungkan ya. Kalau kita mau bentuk demokrasi yang baik, berarti harus bagaimana? Tadi kan demokrasi gitu ya, yakin bahwa demokrasi yang baik gitu kan. Tapi kalau demokrasi itu dipimpin oleh orang-orang yang masing-masing semaunya sendiri, jadi baik nggak? Enggak, kacau balau. Itu ya. Maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi yang baik itu haruslah demokrasi yang rakyatnya harus dididik juga untuk punya keutamaan. Kalau enggak, ya jangan mengharapkan demokrasi yang baik, karena akan kondisinya lebih banyak chaosnya, seperti kata Platon. Lalu demokrasi itu akan melahirkan tiran, orang-orang lelah untuk konflik gitu ya. Lalu kemudian daripada kita konflik terus, ya udah sih, ayo kita cari supreme leader gitu ya, pemimpin yang kuat gitu kan, diktator yang nanti akan menguasai menguasai semuanya. Tetapi juga ini rentan dimiliki oleh orang-orang yang jahat. Oke. Jadi yang ideal ini belum tentu selamanya ideal. Bisa jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Dan supaya bisa terjaga, maka satu-satunya pilihan untuk bisa mempertahankan bentuk negara yang baik adalah revolusi. Kalau revolusi jadinya demokrasi yang tadi, anarki, sama aja kan. Seringkali seperti itu ya. Revolusi Prancis juga seperti itu. Pada 98 mungkin juga seperti itu gitu ya. Ketika setelah perubahan besar, ini jadi kacau balau juga gitu ya. Kita belum nggak menemukan bentuk yang cukup teratur untuk bisa dikatakan ini pemerintahan yang baik. Maka yang perlu dilatihnya utamanya apa? Harus ada pendidikan. Ya kan? Pendidikan yang mendidik masyarakat untuk hidup berkeutamaan. Mau dipimpin oleh 1 orang, 2 orang,
3 orang, semua orang, kalau orangnya nggak berkeutamaan, ya bakal kacau. Tapi kalau dipimpin oleh yang berkeutamaan, yang baik, maka disitulah lahir tatanan negara yang semakin baik. Kita semakin bisa ngarep lah. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan, langsung ya. Menurut saya negara yang ideal itu negara yang mampu berpindah-pindah dari berbagai bentuk negara itu dengan lancar. Kenapa? Karena waktu itu Indonesia sempat pernah jatuh ke bentuk negara yang mirip diktator, yaitu zaman-zamannya Orde Baru. Tapi nggak bisa dipungkiri juga itu keadaan Indonesia sebelum itu juga lebih baik. Justru karena ada kepemimpinan diktator inilah yang sempat menaikkan waktu itu, menaikkan kembali seperti kayak inflasi yang terjadi di Indonesia sudah mulai membaik kembali, dan beberapa masalah yang dulu sempat ada di Orde Lama itu juga sempat terselesaikan. Jadi menurut saya negara yang ideal itu yang bisa berpindah-pindah. Jadi kan pada saat itu memang bentuk negara tirani ini merupakan solusinya, tapi solusi itu kan tidak berlaku selamanya. Jadi makanya kita akan kembali lagi ke bentuk negara yang demokrasi. Oke, baik. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah yang dimiliki oleh suatu bentuk negara, yaitu diperlukannya adanya untuk adaptasi dengan bentuk-bentuk negara yang lain untuk menyelesaikannya. Ya, benar bahwa di sini yang dimaksud Plato itu justru ada di situ, Felix ya. Jadi Plato memaksudkan bahwa bentuk negara ini senantiasa dinamis, bergerak, gitu kan. Tadi disebut tentang Orde Baru gitu ya, yang sempat menyelesaikan masalah Orde Lama, tetapi ternyata kelihatan tenang gitu ya, enak zamanku gitu kan. Tetapi diam-diam menyembunyikan pembantaian besar-besaran, menyembunyikan begitu banyak ketidakadilan juga. Jadi kalau ada kelaparan zaman dulu, itu nggak ada yang berani mengungkap. Suara-suara kritis dibungkam semuanya. Nah, itu contohnya ya, bagaimana dalam sesuatu yang terlihat baik gitu ya, itu ternyata juga tersembunyi banyak masalah yang nanti perlu untuk kita berdinamika di situ. Tetapi intinya kalau kita mau membentuk suatu negara yang semakin baik, menurut Plato ya, salah satu hal penting mendasarnya adalah pendidikan. Tapi pendidikan di sini bukan hanya pendidikan soal pengetahuan ya, tapi pendidikan tentang hidup berkeutamaan. Dan nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya, mungkin Aristoteles akan membahas sangat detail ya tentang apa itu keutamaan. Ya, saya mau nanya, kan itu kan bentuk negara tadi itu kan banyak, ada yang oligarki, demokrasi, terus tirani itu nggak tahu, tapi kayaknya iya. Nah, Ya, saya mau nanya Pak, kira-kira adanya bentuk negara yang bermacam-macam ini apa juga mempengaruhi sama perilaku masyarakatnya juga Pak? Contoh kayak oligarki itu kan bentuk negara yang kekuasaannya itu ada berada di orang-orang hebat lah istilahnya. Nah, berarti otomatis rakyat-rakyatnya itu juga pengen jadi penguasa hebat, dan juga semangatnya itu kan lebih membara daripada yang demokrasi kan kekuasaannya itu ada di rakyat, jadinya orang-orang itu semangatnya lebih rendah lah untuk menjadi orang hebat. Oke, kalau kita melihat dari Platon sebenarnya satu bentuk yang terbaik menurut dia ya, itu adalah aristokrasi. Ketika yang berkuasa itu adalah orang-orang yang punya keutamaan, itu satu ya, baik sekali, pinter, tapi sekaligus dia bisa mengarahkan kepandaiannya untuk ayo kita bersama-sama nih maju, lalu kemudian menjadi orang-orang yang membentuk kota yang baik gitu kan. Nah, oligarki itu kalau dalam Plato digambarkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh orang-orang yang suka kekayaan. Tetapi itu sangat rentan juga menjadi para pemimpin itu menjadi semakin serakah ketika dia berkuasa. Nah, ngefek dengan rakyatnya enggak? Ya, menurut Plato. Jadi kalau misalkan kita dipimpin oleh orang-orang yang baik, bukankah para pemimpin itu juga menjadi model bagi masyarakatnya? Oke, maka kalau dia dipimpin oleh orang-orang baik dan hebat, bisa jadi masyarakatnya punya kecenderungan untuk mengarahkan diri ke sana. Tetapi ketika dipimpin oleh orang-orang yang serakah, yang maunya itu hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, bisa jadi rakyatnya juga bergerak ke sana. Bahkan demokrasi itu menurut buku Politeia ya, dalam buku Politeia itu digambarkan sebagai siklus setelah oligarki. Kenapa? Karena
rakyat yang pengen hidup kaya seperti para pemimpin mereka itu memberontak pada orang-orang yang kaya itu, tetapi mereka juga pada akhirnya tujuannya adalah untuk kekayaannya sendiri. Pertanyaannya, hidup bersama ini bagaimana? Ketika masing-masing orang mementingkan diri sendiri atau mengejar kekayaan masing-masing. Siapa yang memikirkan hidup bersama ini? Yang mau untuk mengatur dengan tatanan yang baik. Yang ada adalah orang-orang yang tujuannya itu pragmatis. Kalau aku mau berkuasa, kekuasaannya demi apa? Ya demi uang lah. Demi apa lagi? Demi jabatan dan gengsi lah. Demi apa lagi? Bukan demi masyarakat. Padahal harapannya Platon tadi dengan kota ideal, polis ideal itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Kalau dia jadi pemimpin, ya dia harus sangat ahli untuk menjadi pemimpin. Yang gimana itu? Yang bisa menciptakan kebaikan bersama. Yang bisa menjaga, mengorganisasikan hidup bersama dengan cara yang baik. Bahkan Platon, idenya Platon tadi ya, itu menghendaki mereka itu kekayaannya harus dibatasi. Supaya mereka bisa menjaga keutamaannya, nggak mengejar kekayaan. Nanti gambaran ideal tentang pemimpin itu bisa nggak kita ketemu dengan pemimpin yang hidupnya sederhana. Di beberapa negara Eropa ada loh pemimpin yang ketika berangkat itu naik kendaraan umum misalkan. Tapi dia menjalankan pemerintahannya dengan baik. Itu ya. Di sini ada nggak? Pernah ada juga beberapa politisi yang terkenal ya, yang dia sangat sederhana hidupnya. Tapi kita juga ketemu dengan para politisi yang hobinya itu bukan saingan tentang kebaikan apa yang dia lakukan, tetapi hobinya itu saingan tentang apa yang dia miliki. Yang satu punya Lamborghini, yang lain harus punya yang lebih bagus gitu ya. Tapi itu membuat dia nggak fokus dengan pekerjaannya sebagai pemimpin. Nah, kurang lebih begitu, Jason. Cukup? Ya, saya rasa ini untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali bisa ngobrol banyak dengan teman-teman. Minggu depan harapannya kita bisa melanjutkan lagi, mungkin 2 minggu lagi ya, dengan diskusi tentang muridnya Platon, yaitu Aristoteles. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.